Surya Wilwatikta, Petualangan Badra di Tanah Emas. Di pusat kota Trowulan yang ramai, seorang remaja laki-laki bernama Badra berlari gesit di antara deretan penjual pasar. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah yang tajam dan suara dentingan logam dari pandai besi. Badra bukan hanya seorang pengantar pesan biasa. Dia mengenal setiap sudut ibu kota Majapahit ini seperti punggung tangannya sendiri. Di tangannya, dia menggenggam sebuah tabung bambu berisi pesan penting yang harus segera sampai ke gerbang istana. Badra berhenti sejenak di depan gerbang raksasa Candi Bentar yang terbuat dari bata merah menyala. Dia mendongak, menatap simbol matahari Wilwatikta yang terpahat megah di sana. Cita-citanya adalah menjadi seorang pengembara laut yang membawa nama Majapahit ke seluruh penjuru Nusantara. Namun untuk saat ini, dia harus puas dengan tugas-tugas kecilnya di darat, sambil terus memimpikan ombak besar dan kapal-kapal raksasa. Saat sedang beristirahat di dekat kolam segaran yang luas, Badra bertemu dengan Diani. Diani adalah seorang gadis sebaya yang merupakan asisten ahli pembuat peta kerajaan. Diani sedang sibuk membersihkan beberapa lembar daun lontar yang berisi catatan bintang. Mereka sering bertukar cerita. Badra tentang rahasia jalan-jalan tikus di kota, dan Diani tentang rahasia navigasi di samudera luas yang dipelajarinya dari para nahoda. Diani menunjukkan sebuah peta kuno yang belum selesai kepada Badra. Peta itu menunjukkan jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan pulau-pulau jauh di timur. Mereka bilang di sana ada burung yang menari dengan bulu emas, bisik Diani. Mata Badra berbinar. Dia menyadari bahwa kejayaan Majapahit bukan hanya soal luas wilayah, tapi tentang keberanian untuk menjelajahi hal-hal yang belum diketahui dan menjalin persahabatan dengan berbagai suku. Kesempatan itu akhirnya datang. Badra dan Diani diizinkan ikut dalam sebuah ekspedisi besar menuju Pelabuhan Bubat. Mereka menaiki sebuah jung, kapal kayu raksasa milik Majapahit yang memiliki 3 layar besar. Kapal itu sangat kokoh, mampu membelah ombak setinggi rumah. Badra membantu para pelaut menarik tali tambang, sementara Diani sibuk mencatat posisi matahari untuk memastikan mereka tetap di jalur yang benar. Di tengah perjalanan, badai tiba-tiba datang mengguncang samudera. Langit menjadi gelap dan ombak besar menghantam lambung kapal. Badra tidak merasa takut, dia justru teringat pesan kakeknya bahwa laut adalah sahabat bagi mereka yang berani. Dia dengan sigap membantu awak kapal mengamankan kargo-kargo penting agar tidak hanyut terbawa air, menunjukkan ketangkasan yang luar biasa di tengah guncangan badai. Setelah badai reda, mereka tiba di sebuah pulau hijau yang asri. Di sana, mereka disambut oleh seorang anak laki-laki lokal bernama Kala, yang mengenakan hiasan kepala dari bulu burung yang indah. Diani maju lebih dulu, memberikan sebuah cermin perunggu sebagai tanda persahabatan. Kala tersenyum dan membalasnya dengan memberikan sebakul rempah-rempah yang harum. Inilah inti dari sumpah persatuan, saling menghargai meski berbeda budaya. Perjalanan pulang terasa lebih singkat, karena hati mereka penuh dengan pengalaman baru. Saat kembali memasuki gerbang Trowulan, Badra dan Diani merasa lebih dewasa. Mereka bukan lagi sekadar anak-anak yang bermain di jalanan. Mereka adalah saksi betapa luas dan indahnya Nusantara di bawah Panji Wilwatikta. Mereka berjalan melewati pasar yang sama, namun sekarang dengan kepala yang tegak dan langkah yang pasti. Tugas terakhir Badra adalah melaporkan hasil perjalanan kepada Sang Mahapatih yang legendaris. Di dalam balairung yang megah, Badra berdiri dengan hormat di depan sosok pemimpin besar yang hanya terlihat siluetnya dari belakang. Badra menceritakan tentang badai, tentang persahabatan dengan Kala, dan tentang peta baru Diani. Sang Mahapatih mengangguk bangga, mengakui bahwa masa depan kerajaan ada di tangan pemuda seperti mereka. Matahari terbenam di ufuk barat Trowulan, menyisakan warna jingga yang indah di langit. Badra berdiri di puncak sebuah candi, menatap ke arah pelabuhan di kejauhan. Dia tahu bahwa kejayaan Majapahit bukan hanya tentang emas atau wilayah yang luas, tetapi tentang persatuan dalam keragaman. Dengan senyum di wajahnya, Badra bersiap untuk petualangan berikutnya. Karena selama matahari Wilwatikta masih bersinar, harapan akan selalu ada.